Siakroni jelita ngula yang dinikahi orang gunung. Tibalah rombongan besan datang. Rombongan besan ini datang akan melamar Siakroni secara resmi dan mengadakan pesta di pernikahan di Ngula. Sebelum berangkat ke Ngula, ketua rombongan berpesan kepada rombongan yang ada, yang mayoritasnya merupakan muda-mudi, untuk tidak melakukan perbuatan yang memalukan apabila sesampai di Ngula nanti. Keluarga orang gunung tersebut tiba di Ngula dengan segala pembawaannya untuk melamar Siakroni ke keluarganya. Disepakati bahwa pesta pernikahan akan digelar di Balai Desa Ngula. Kepada keluarga Siakroni diberikan ganti turun Siakroni berupa keris berhias emas dan batu permata serta sebuah tombak sebagai adat istiadat dari Ngula apabila ada gadis Ngula yang menikah. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah selama beberapa hari. Pemuda-pemudi Ngula pun bercampur baur dengan pemuda-pemudi dari gunung. Hanya saja yang membedakan mereka dari fisiknya, yang mana orang gunung tidak memiliki parit di bawah hidung. Tragedi memalukan dan pemutusan hubungan. Terbuai oleh hingar-bingar pesta beberapa pemuda dari rombongan orang gunung yang memang dipercaya adalah perwujudan dari makhluk halus yang berbentuk harimau, akhirnya melakukan perbuatan yang membuat malu rombongan. Salah satu rombongan dari orang gunung tidak tahan melihat kambing, dan mereka secara membabi buta menerkam kambing ternak warga Ngula dan memakannya. Ketua rombongan pun akhirnya malu bukan main karena kelakuan pemuda-pemuda tersebut, dan akhirnya pemuda-pemuda dari rombongan mereka itu dieksekusi di tempat. Malu akan kejadian tersebut, ketua rombongan besan pemuda yang menikahi Siakroni akhirnya mengakhiri pesta pernikahan tersebut dan membawa kembali rombongan kembali ke alam beserta Siakroni. Karena kejadian tersebut, rombongan besan akhirnya tidak pernah lagi kembali ke Ngula hingga saat ini dikarenakan malu kepada warga Ngula. Untuk mengenang Siakroni tersebut, akhirnya muncullah tradisi sedekah rame di Ngula. Kejadian aneh jika tidak sedekah rame. Dulu sedekah tidak setiap tahun diadakan, hanya diadakan kalau ada mimpi saja. Kalau sekarang rencananya akan diadakan setiap tahun saat bulan Muharram. Kalau ada mimpi dan tidak sedekah, biasanya akan ada kejadian aneh, seperti ada warga Ngula yang tiba-tiba menghilang. Dalam sedekah rame yang diadakan biasanya selalu disajikan hidangan wajib, yakni berupa punjung 3 ruang, yakni berupa tumpeng dengan 3 warna berbeda, putih, hitam, dan kuning, beserta ayam panggang. Lalu ada juga serabi, juada, lemak manis, bobok, kue lepet. Selain itu, yang tidak boleh ketinggalan adalah ilim, tekuyung, sirih dilipat menyerupai sipun. Lalu sesajen yang utama yakni berupa kambing yang disembelih untuk kemudian dihidangkan pada masyarakat yang hadir. Kambing ini untuk mengenang tragedi yang dilakukan oleh para pemuda dari gunung. Semua hidangan wajib tersebut didapatkan oleh masyarakat melalui petunjuk mimpi. Biasanya Siakroni akan mendatangi sanak keturunannya melalui mimpi untuk memberitahukan mengenai hidangan yang harus disajikan saat sedekah beserta waktu sedekah rame. Dalam sedekah rame ini juga dilakukan ritual berupa memandikan pusaka keris yang merupakan hadiah dari orang gunung untuk ganti duduk Siakroni dengan air kembang. Biasanya sesudah persedekahan, masyarakat akan berebutan air bekas memandikan keris tersebut karena dipercaya memiliki berkat tersendiri dan bisa menghindarkan dari bala.